saya Olinda Paramita dari program studi manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan membacakan materi tentang iman kepada makhluk gaib. Iman kepada malaikat, pengertian dari makhluk gaib. Semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang gaib dan yang nyata. Yang membedakan keduanya adalah bisa tidaknya dijangkau oleh panca indera manusia. Yang dimaksud gaib dalam pembahasan ini adalah yang mutlak, segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun dan kapanpun. Untuk mengetahui dan mengimani wujud makhluk gaib menempuh dua cara, yaitu melalui berita atau informasi yang diberikan oleh sumber tertentu. Kedua, melalui bukti nyata bahwa makhluk tersebut ada. Misalnya, malaikat, kita mengetahui berdasarkan berita dari Rasulullah. Dan kedua, bukti nyata adanya malaikat seperti adanya malaikat maut yang ditugaskan Allah untuk menyabut nyawa manusia. Iman kepada alam gaib. Dalam iman kepada yang gaib menjadi salah satu yang harus diyakini dan dipedomani, bahkan keberadaannya menjadi salah satu rukun iman. Artinya sesuatu yang wajib diyakini oleh setiap pemeluk Islam. Rukun iman pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan ada yang menambahkan termasuk juga iman kepada qada dan qadar Allah. Iman kepada makhluk gaib meyakini adanya makhluk-makhluk gaib di luar dunia nyata kita. Kondisi ini sama artinya dengan keyakinan kita terhadap hal gaib lainnya. Percaya kepada makhluk gaib secara otomatis percaya kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Keyakinan tersebut harus didasarkan pada bentuk keyakinan semata atau dengan kata lainnya hanya sebatas pada keyakinan kepercayaan, termasuk keberadaannya, tidak menganggap makhluk-makhluk tersebut sebagai makhluk yang memiliki kekuatan penuh, karena kalau sampai terjadi kondisi tersebut dapat membawa kemusyrikan menganggap dia kekuatan lain dari kekuatan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada wahyu kenabian dan kitab suci. Wahyu adalah petunjuk Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul dengan perantara malaikat. Iman kepada wahyu kenabian berarti meyakini kalau semua nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, apakah secara langsung maupun melalui perantara malaikat. Kita harus yakin bahwa apa-apa yang diucapkan para nabi rasul senantiasa dilandasi oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya dengan wujud dan sifat tertentu. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Hadis riwayat Muslim. Wujud tidak dapat dijangkau oleh panca indera kecuali menampilkan diri dalam rupa tertentu seperti manusia. Quran Surat Maryam nomor 19 ayat 16-17. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Malaikat tidak dilengkapi dengan hawa nafsu, tidak memiliki keinginan seperti manusia, tidak berjenis kelamin, dan tidak berkeluarga. Hidup dalam alam yang berbeda dengan manusia. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Malaikat selalu memperhambakan diri kepada Allah dan patuh atas segala perintahnya, serta tidak pernah berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama dan tugas malaikat. Jumlah malaikat sangat banyak dan tidak diperkirakan ada perbedaan tingkatan di antara mereka, baik dalam kejadian, tugas, pangkat, dan kedudukan. Sebagian dari malaikat diberi nama-nama mereka dan sebagian mereka hanya dijelaskan tugas-tugasnya saja. Ada yang bertugas di alam ruh, bertasbih kepada Allah, memberi salam kepada ahli surga, dan menyiksa penghuni neraka.
ada yang bertugas di alam dunia berhubungan dengan manusia, seperti mencatat amal, mencabut nyawa, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan lain-lain. Di antara nama dan tugas malaikat adalah: 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Quran Surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 97. Malaikat Mikail bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam. Quran Surat Al-Baqarah nomor 298. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet di hari kiamat dan berbangkit. Quran Surat Al-Kahfi nomor 18 ayat 99. Malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa manusia dan makhluk lainnya. Quran Surat As-Sajdah nomor 32 ayat 11. Malaikat Raqib dan Atid yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Malaikat Kiraman Katibin yang bertugas menulis amal perbuatan manusia. Malaikat Hafazah yang bertugas memelihara segala catatan amalan manusia. Quran Surat Qaf 50 ayat 17 sampai 18. Malaikat Mungkar dan Nakir, malaikat Ridwan penjaga surga dan memimpin para malaikat pelayan surga. Malaikat Malik penjaga neraka bertugas memimpin para malaikat menyiksa penghuni neraka. Quran Surat Az-Zukhruf 43 ayat 77. Malaikat yang bertugas memikul arsy. Quran Surat Al-Mu'min 40 ayat 7. Malaikat yang bertugas menggerakkan hati manusia untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Rasulullah dan yang bersabda, syaitan dapat menggerakkan hati anak Adam. Demikian pula malaikat dapat menggerakkan hati bisikan syaitan berupa godaan melakukan kejahatan dan mendustakan kebenaran, sedangkan ajakan malaikat berupa dorongan untuk berbuat kebaikan dan meyakini kebenaran. Dikutip dari hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Tirmizi, malaikat yang bertugas mendoakan orang-orang yang beriman supaya ditampuni oleh Allah segala dosanya, diberi ganjaran surga, dan dijaga dari segala keburukan dan doa-doa lain. Manusia lebih mulia daripada malaikat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Quran Surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 34. Malaikat tidak dapat menjawab pertanyaan Allah tentang Al-Asma, sedangkan Adam mampu karena memang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Baqarah nomor 231 sampai 33. Kepatuhan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah tabiatnya, sebab malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan kepatuhan manusia kepada Allah melalui perjuangan yang berat melawan hawa nafsu. Nomor 4, manusia diberi tugas oleh Allah menjadi khalifah di permukaan bumi. Quran Surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 30. Hikmah beriman kepada malaikat. Hikmahnya yang pertama, lebih mengenal kebesaran Allah yang menciptakan dan menugaskan malaikat. Yang kedua, lebih bersyukur kepada Allah atas perhatian dan pelindungannya terhadap hambanya dengan menugaskan para malaikat untuk menjaga, membantu, dan mendoakan hambanya. Yang ketiga, berusaha berhubungan dengan malaikat dengan cara mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan meningkatkan ibadah kepada Allah, sehingga seseorang akan merasa beruntung bila termasuk golongan yang didoakan malaikat, sebab doa malaikat tidak pernah ditolak. Yang keempat, berusaha selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, sebab ada malaikat yang selalu mengawasi. Yang kelima, ada jin, iblis, dan syaitan. Yang pertama, secara etimologis kata jin berasal dari kata jana yang artinya bersembunyi, dinamai al-jin karena tersembunyi dari pandangan manusia. Kata iblis berasal dari kata ablasa, artinya putus asa, dinamai demikian karena iblis putus asa dari rahmat Allah atau kasih sayang. Yang ketiga, kata syaitan berasal dari kata syatana, artinya menjauh, dinamai demikian karena jauhnya dia dari kebenaran. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari api, mukallaf seperti manusia. Di antaranya ada yang patuh dan ada yang durhaka. Yang durhaka pertama kali adalah iblis, anak cucunya disebut syaitan.
berikut yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.